Kita semua tahu 4 tahun terakhir bisnis properti tidak terlalu menjanjikan seperti di tahun 2010-2013. Tapi tenang wahai pejabat, kita tidak akan mengutuk Anda kok. Bener deh, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin, menyalakan api, sumuruping dahono, menyalakan genset, menyalakan pembangkit listrik. Kalau perlu punya PLN sendiri, kita tetap semangat kok. Salah satunya melihat peluang dari tamu yang datang. Kepada tim grup manajemen bisnis properti baru-baru ini saya mengatakan, setelah menghitung statistik tamu calon pelanggan, maka terdapat fakta bahwa setiap hari kehadiran 10-20 tamu melihat di 10 lokasi kita, atau dalam 3 bulan terakhir sekitar 1.500an tamu hadir. Ini adalah sebuah daftar nama yang panjang dan sangat potensial sebagai calon pembeli, juga ambasador dari produk kita. Sebentar, ini bukan properti 10 lokasi besar, asetnya besar, lahannya luas, bukan. Ini hanya 2 ruko di Pejaten, 1 rumah di Cinere, 1 gedung kecil di Mampang, 1 kantor di Buncit, 1 tanah di Kemang, 5 rumah tipe BTN di Tangerang, dan beberapa lokasi kecil lainnya. Plus, hutang banknya gede. Saat ini kami mati bunga karena bisnis nggak muter, karena pembeli nggak ada pembiayaan. Dana bank dipakai infrastruktur. Kasian ya kami pemain properti. Di sisi lain, dengan tamu berdatangan, walaupun belum beli, saya merasa sangat terhormat dan semangat. Kepada tim, saya juga memberi pesan melalui surat mingguan sirkular kepada manajemen. Pastinya informasi ini bila Anda berminat memanfaatkannya, monggo silahkan. Saya mengatakan begini kepada tim saya, di mana saya mengatakan bahwa ada hal yang harus kita lakukan kepada tamu kita, yaitu mereka harus dieduket dengan benar dan diberikan pengalaman yang seru. Logo, simbol, signage, brosur, leaflet, spanduk, billboard adalah hal yang kecil dan pernik jika dilihat. Namun, semua itu penting dalam pemrograman pikiran bawah sadar seseorang. Secara sederhana saya ingin menerangkan cara kerja otak sebelum memulai masuk kepada edukasi. Edukasi bisnis tentunya. Otak manusia siapapun ia, di belahan manapun dia berada, ras apapun, memiliki 2 fungsi otak. Otak kiri disebut analytic mind, otak kanan disebut creative mind. Kita tidak akan membicarakan lebih jauh. Namun, ada hal yang sama di setiap manusia, yaitu jalannya informasi, lalu menjadi tindakan dalam kerja otak. Semuanya sama, yaitu informasi selalu masuk ke otak kiri terlebih dahulu, baru pindah ke kanan, baru terjadi tindakan. Ingat ya, hukum alam ini. Saya ulangi lagi, informasi selalu masuk ke otak kiri terlebih dahulu, baru pindah ke kanan, baru jadi tindakan. Jadi, brosur, leaflet, spanduk, logo, signage adalah informasi otak kiri dari konsumen. Lalu, informasi otak kanan adalah perasaan dan pengalaman. Simbol ini tadi perasaannya menghasilkan apa? Logo tadi menghasilkan pengalaman apa? Disinilah divisi art and creative harus sungguh-sungguh menggunakan intuisinya. Setelah sisi kiri otak terpuasi, maka tidak ada yang lebih dahsyat dari perasaan dan pengalaman seseorang di dalam pemrograman pikiran. Adalah informasi langsung tertuju ke otak kanan lewat otak kiri yang terpuasi. Jadi setelah otak kirinya terpuasi dengan informasi, jangan biarkan dia menganalisa. Beri secepatnya pengalaman yang menyenangkan. Seluruh indera tamu harus terpuasi dengan tampilan yang segar dari ruangan. Mata memandang indah, telinga dengan musik yang indah terdengar, enaknya rasa makanan di lidah, harumnya ruangan, bersih dan rapihnya tertata ruangan, sehingga semua inderanya terpuasi. Benar, saya putuskan untuk memberi hidangan snack yang enak kepada tamu. Beli nggak beli, datang saja kita kasih makan. Dan terakhir, senyum serta tegur sapa ramah setiap wajah tim properti yang melayani dengan tulus. Ketulusan ditangkap oleh getaran atau vibrasi. Hal ini yang membuat kesan damai, menyenangkan, dan buat betah. Jika otak kiri terpuasi, otak kanan terpuasi, maka tindakan yang terjadi pasti adalah instant buying dan pastinya akan menjadi loyalty customer. Dia bisa menjadi ambassador yang mempromosikan produk kita. Bahkan saya katakan, izinkan tamu merasakan vibrasi out of the box-nya si Sontoloyo ini. Vibrasi kekeluargaan egaliternya si Bosman ini. Saya sekali-sekali menjadi ambasador, boleh kan? Sudah kadung nakal. Jadi produk hasil Sontoloyo pasti rebel, pasti terobosan. Ngapunten, GR sebentar. Ternyata apa yang terjadi itu kan keputusan 1 bulan yang lalu. Ternyata dalam 1 bulan ini 30% produk properti tadi terjual loh. Alhamdulillah. Lumayan, hutang bisa dicicil, jadi tinggal sedikit hutang kami. Pengen cepat-cepat lunas sih. Takut pas resesi semakin mendekat yang belum ada kebijakan antisipasinya oleh pejabat negara yang sekarang ini, kejadian benar. Sementara kita masih punya beban. Kalau pejabat kan gak nanggung beban hutang yang mereka buat, anak cucu kita yang nanggung. Mereka mah gak mikirin. Dan namanya juga lagi jabat.